Selamat datang di Bola Jimbul, berita transfer dan cuplikan gol hari ini. Terungkapnya bek muda incaran Madrid dan bek muda incaran Liverpool. Barca kembali inginkan Luis Diaz, Arsenal pantau Frenkie de Jong. Kalahkan Lazio, Inter tantang AC Milan, Barca Atletico imbang dramatis. Jarrad Branthwaite dari Everton menjadi pemain belakang yang kembali masuk sebagai opsi pemain baru untuk Real Madrid menjelang bursa transfer musim panas mendatang. Sebelum namanya tenar seperti sekarang, pemain asal Inggris itu kemudian dipercaya oleh Carlo Ancelotti untuk melakukan debut seniornya di Everton. Ia kemudian terus berkembang di bawah asuhan David Moyes dan menjadi pemain yang menonjol bagi The Toffees saat laga derby Merseyside dengan Liverpool. Kendati tidak mudah, namun Los Blancos bersikeras untuk melakukan penambahan pemain di lini belakang. Begitu pula dengan Everton, yang menyadari potensi dari Branthwaite, langsung memagarinya dengan nilai sekitar 75 juta pound. Meski pemain berusia 22 tahun itu dikontrak hingga 2027, Everton belum membuka diskusi mengenai kesepakatan baru. Liverpool bersiap untuk meningkatkan minat mereka terhadap bintang Bournemouth, Dean Huijsen, di musim panas ini karena mereka ingin memperkuat lini belakang, dilansir dari Football Insider. Di tengah ketidakpastian atas masa depan kontrak Virgil van Dijk, Liverpool tetap bertekad untuk mempertahankannya di klub dan merasa ia akan menjadi mentor yang ideal bagi Huijsen. Football Insider juga mengungkapkan bahwa belum ada kemajuan yang dicapai menuju kesepakatan baru untuk Van Dijk, yang kontraknya akan habis pada akhir musim saat ini. Terlepas dari masa depannya, mereka ingin memperkuat lini belakang, karena Arne Slot ingin membangun fondasi pertahanan yang lebih baik, sekaligus melakukan regenerasi di lini tersebut. Kekuatan bertahan Huijsen yang luar biasa untuk Bournemouth musim ini, ditambah dengan kemampuannya untuk berani memegang bola di lini pertama, telah menempatkannya masuk ke dalam pemain yang dipertimbangkan oleh manajemen The Reds. Klausul pelepasannya sebesar 55 juta pound, juga membuatnya menjadi target yang terjangkau untuk Liverpool, yang akan bersedia mengeluarkan banyak uang, jika mereka merasa itu akan menguntungkan tim. Barcelona dikabarkan kembali menetapkan Luis Diaz sebagai target prioritas mereka untuk musim panas ini. Seperti yang dilaporkan oleh media Spanyol Diario AS, Blaugrana ingin memperkuat lini serang mereka dan menginginkan pemain yang dapat bermain di kedua sisi sayap. Masa depan sang pemain sendiri di Liverpool masih belum jelas, dan Barca terkesan dengan ketajaman pemain Kolombia itu dalam mencetak gol. Diaz memiliki kontrak di Anfield hingga musim panas 2027 dan kabarnya tidak berminat memperbarui kontraknya. Ia kalah bersaing dengan Cody Gakpo yang menjadi pilihan utama Arne Slot di sayap kiri. Sedangkan Diaz lebih sering dimainkan sebagai false nine musim ini oleh pelatih asal Belanda itu. Ia tampil mengesankan musim ini dan telah mencetak 13 gol dan memberikan 3 assist dalam 37 penampilan di seluruh kompetisi bersama Liverpool. Pemain sayap berbakat ini bergabung dengan Liverpool pada Januari 2022 dalam kesepakatan senilai 53 juta euro dari FC Porto. Barcelona sudah lama tertarik pada pemain sayap yang lincah ini dan telah beberapa kali dikaitkan dengan pemain Kolombia tersebut. Kan tetapi, situasi keuangan mereka menjadi kendala utama dalam upaya mereka untuk mendapatkan penyerang sayap tersebut. Barcelona dikabarkan siap menjual Frenkie de Jong musim panas ini, dengan dikabarkan Arsenal menjadi tim yang tertarik. Barcelona perlu mengumpulkan dana jika mereka ingin merekrut pemain baru pada musim panas nanti, dan salah satu pemain yang mungkin dijual adalah Frenkie de Jong. Di awal musim ini, tampaknya de Jong akan hengkang dari Katalan. Namun, ia telah mengubah peruntungannya dalam beberapa minggu terakhir. Dan sekarang, ia justru mendapatkan tempat reguler dalam starting 11 Hansi Flick. Atas dasar ini, ia kini dilaporkan ingin memperpanjang masa tinggalnya di Barca. Namun, manajemen Blaugrana melalui Deco masih belum menawarkan perpanjangan kontrak baru dengan pihak sang pemain. Salah satu faktor yang menjadi penghambat adalah masalah gajinya, karena ia merupakan pemain dengan gaji tertinggi kedua di klub dengan nilai mencapai 19 juta euro per musimnya. Sehingga, beberapa spekulasi kepindahannya ke Liga Primer kembali mencuat ke publik, karena menurut TBR Football, Arsenal dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk mengejar gelandang Belanda tersebut sebagai alternatif kedua jika mereka gagal mendapatkan Martin Zubimendi dari Real Sociedad, usai ia diboyong dengan mahar 86 juta euro pada tahun 2020 lalu. Barcelona harus menerima harga yang lebih rendah jika de Jong dijual pada musim panas nanti, karena valuasinya saat ini hanya berada di angka 45 juta euro dilansir dari Transfermarkt. Kabar mengejutkan datang dari Paris Saint-Germain, yang menurut laporan media Spanyol Fichajes diberitakan telah melayangkan penawaran sebesar 135 juta euro kepada Arsenal untuk memboyong gelandang asal Inggris, Declan Rice. Sebelumnya, Rice didatangkan oleh Mikel Arteta pada musim panas 2023 dengan mahar 116 juta euro dari West Ham United. Bersama Meriam London,
gelandang berusia 26 tahun itu mengalami peningkatan performa dan menemukan potensi bermain sebagai gelandang nomor 8. Dengan posisi barunya itu, Rice di musim ini telah mencatatkan 3 gol 7 assist dalam 35 pertandingan di semua kompetisi. Berbanding terbalik ketika ia bermain sebagai gelandang nomor 6 di West Ham, yang hanya menorehkan 5 gol 0 assist dalam 50 pertandingan di musim 2022-2023. Kabarnya, raksasa Prancis PSG tertarik untuk merekrut Rice karena Luis Enrique tengah mencari tambahan pemain di lini tengah, sebagai antisipasi kepergian dari Warren Zaïre-Emery yang mulai banyak dilirik oleh banyak klub. Sementara dari pihak Arsenal, mereka nampaknya hanya akan mempertimbangkan penjualan Declan Rice jika nilainya melebihi angka 160 juta euro, karena sang manajer Mikel Arteta bersikeras untuk mempertahankan sang gelandang. Manchester United tengah menjajaki kemungkinan kesepakatan untuk mendatangkan Alexander Pavlovic dari Bayern Munich, menurut CAF Offside. Manajemen Setan Merah melihat Pavlovic sebagai sosok yang cocok untuk pembangunan kembali lini tengah jangka panjang mereka, dan telah memantau situasi Pavlovic dalam beberapa musim terakhir. Dengan ketenangan, kemampuan teknis, serta pemahaman taktis Pavlovic, membuatnya masuk ke dalam daftar gelandang yang diincar oleh Amorim untuk musim depan. Namun, Bayern Munich tentu tidak akan membiarkannya pergi dengan harga murah, yang berarti United perlu menawarkan biaya yang besar ataupun menambahkan pemain untuk menyelesaikan kesepakatan tersebut. Pemuda berusia 20 tahun itu diangkat ke tim senior Bayern pada musim panas 2023 usai menjalani seluruh lapisan di Akademi Bayern. Menit bermainnya pun semakin bertambah di musim ini dengan mencatatkan 1.427 menit bermain dalam 21 laga, yang memiliki rataan bermain sebanyak 68 menit di tiap laganya. Loic Bade dari Sevilla telah menarik perhatian dengan penampilannya yang kuat, terutama setelah menorehkan prestasi bagi Prancis di Olimpiade musim panas. Meningkatnya performa Bade tidak luput dari perhatian klub top Eropa, karena dilansir dari Vitesse, Chelsea merupakan salah satu tim yang dikabarkan serius untuk memboyong sang pemain ke Stamford Bridge. The Blues memang sedang krisis bek tengah akibat cedera musim ini, sampai-sampai mereka terpaksa memulangkan Trevoh Chalobah pada Januari lalu, yang sebenarnya sedang menjalani masa peminjaman di Crystal Palace sejak awal musim ini. Menurut media asal Spanyol Vitesse, klub asal London itu dikabarkan tengah menyiapkan tawaran sebesar 30 juta euro untuk membujuk Sevilla agar mau melepas bek tengah Prancis itu. Diketahui, pemain berusia 24 tahun itu dipermanenkan oleh Sevilla pada musim panas 2023, usai menjalani masa peminjaman yang gemilang selama setahun, dan berhasil membawa Sevilla menjuarai UEFA Europa League di tahun yang sama. Nama lain yang sedang dipantau oleh Manchester City untuk menggantikan Kevin De Bruyne adalah gelandang serang milik Atalanta, Charles De Ketelaere. Menurut TBR Football, Man City telah mengarahkan perhatian untuk merekrut De Ketelaere musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun itu bergabung dengan Atalanta musim panas lalu, setelah dipinjamkan selama satu musim dari AC Milan. Ia disebut-sebut memiliki potensi besar saat didatangkan ke Milan, dan tampaknya ia telah menemukan terbaiknya di Atalanta. Bersama Ladea, ia kemudian menjelma menjadi gelandang muda yang banyak dipantau oleh klub-klub top Eropa. Di musim ini saja, De Ketelaere telah menorehkan 11 gol 11 assist dalam 38 penampilan di semua kompetisi musim ini. Sementara di timnas senior Belgia, ia telah mencatatkan 20 caps dengan sumbangsi 2 gol. Sebelumnya, ia ditebus dari klub Brugge dengan mahar 37 juta euro dan kemudian Atalanta mempermanenkannya dengan biaya 23 juta euro. Dilansir dari Transfermarkt, kini nilai pasarnya ditaksir berada di angka 38 juta euro. Nilai yang sangat terjangkau jika dibandingkan dengan kekuatan finansial The Citizens. Newcastle United memiliki rencana untuk mendatangkan striker Bayer Leverkusen Victor Boniface jika mereka kehilangan Alexander Isak musim panas nanti. Menurut media Jerman, Bild, Newcastle menganggap penyerang Bayer Leverkusen Victor Boniface sebagai pengganti ideal jika di musim panas nanti Alexander Isak benar-benar pergi dari St. James Park. Manajemen The Magpies memandang striker asal Nigeria itu telah memberikan kontribusi besar terhadap keberhasilan Leverkusen meraih gelar juara Bundesliga musim lalu di bawah asuhan Xabi Alonso. Di musim ini, Boniface telah mencatatkan 10 gol 1 assist dalam 19 pertandingan di semua kompetisi bersama Bayer. Bahkan, striker berusia 24 tahun itu hampir saja bergabung dengan Al Nassr di Saudi musim dingin kemarin, walaupun pada akhirnya batal. Ditambah lagi, laporan tersebut juga mengatakan bahwa manajemen Newcastle disebut-sebut telah melakukan kontak dengan pihak dari sang pemain, dan ia dilaporkan tertarik untuk pindah untuk mencoba tantangan baru di Inggris. Beralih ke cuplikan gol pertandingan kemarin. Pertandingan seru pada Selasa malam dibuka oleh Liga Inggris antara Chelsea versus Southampton, yang berakhir dengan kemenangan telak 4-0 untuk tuan rumah. Keempat gol The Blues dicetak oleh Christian Nkunku menit 24, Pedro Neto menit 36, Levi Colwill menit 44, dan Marc Cucurella menit 78. Dengan hasil ini,
Chelsea sementara naik ke posisi 4 dengan 46 poin. Terbang ke semifinal leg pertama Copa del Rey, Atletico Madrid secara dramatis berhasil menahan imbang Barcelona 4-4 di menit akhir laga. Tuan rumah harus tertinggal oleh 2 gol cepat Julian Alvarez menit kedua dan Antoine Griezmann menit 6. Beruntung, El Barca sukses membalikan keadaan menjadi 4-2 lewat Pedri menit 19, Pau Cubarsí menit 21, Inigo Martinez menit 41, dan Robert Lewandowski menit 71. Sayang, kemenangan Blaugrana buyar usai Atletico kembali menyusul 2 gol lewat Marcos Llorente menit 84 dan Alexander Sorloth menit 90+3. Beralih ke perempat final Coppa Italia, Inter Milan sukses menyingkirkan Lazio dengan skor 2-0. Marco Arnautovic membuka keunggulan Nerazzurri di menit 39 dan ditutup oleh Hakan Çalhanoğlu di menit 77. Dengan kemenangan ini, Inter berhak lolos ke babak semifinal untuk menantang AC Milan. Di lanjutan Liga Saudi, Al Nassr berhasil mempermalukan tuan rumah Al Wehda dengan skor 0-2. Cristiano Ronaldo membuka keunggulan tim tamu di menit 48 dan ditutup oleh penalti Sadio Mane di akhir laga. Terima kasih telah menyaksikan channel Bola Jimbul ini. Bila ada saran dan masukan bisa langsung komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dan menarik seputar cuplikan gol dan berita transfer pemain dari tim sepak bola kesayangan kamu. Salam.